Halo, sebelumnya salam kenal. Aku Nizar. Di sini aku akan menjelaskan berkaitan sama iklan JMP Max atau lebih ke ngebahas mengenai strategi iklan JMP Max itu seperti apa gitu. Karena sekarang itu kan iklan di TikTok ini tuh teman-teman mungkin udah ngerasain lah ya. Iklan di TikTok itu per 15 Juni kemarin itu udah move semuanya objektif salesnya itu ke JMP Max gitu. Yang mana dulu itu mungkin kita sering apa ya, udah enak-enaknya bahkan aku sendiri aja enak-enak banget gitu dengan iklan Ads Manager atau iklan manualnya di TikTok gitu. Tapi sekarang per 15 Juli hari ini gitu ya, kemarin gitu ya, itu iklan objektif sales itu sudah move semuanya ke JMP gitu, yang mana artinya kita sebagai pelaku UMKM, sebagai business owner, sebagai seller ini mau gak mau ketika kita mau ngiklan di TikTok itu harus di JMP update terbaru mengenai JMP Max. Tapi per hari ini aja di JMP Max sendiri itu udah mulai rame banget gitu. Artinya kayak ada beberapa fitur-fitur terbaru dan lebih kayak strateginya itu nanti seperti apa. Nah, sekarang kita akan bedah berkaitan sama JMP Max sendiri. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat dan nanti kalau misalkan ada yang nggak paham boleh ditanyakan gitu. Apa sih fitur-fitur terbaru di JMP Max gitu? Nah, sekarang kan tanggal berapa ya? Tanggal 29 Agustus nih. Di JMP Max sendiri itu sekarang udah ada beberapa fitur-fitur terbaru di JMP Max. Mungkin yang teman-teman udah ada updatean atau beberapa seller yang mungkin belum diberikan akses terbarunya. Nah, di sini aku akan bahas. Nah, yang pertama, data bruto telah kembali gitu. Jadi di bagian Kompas Data teman-teman itu sekarang itu bisa ngecek apa ya, omset yang dihasilkan dari GMP Max berapa, kemudian omset yang dihasilkan dari non GMP Max itu berapa gitu. Karena sekarang fitur GMP brutonya itu GMP brutonya itu udah kembali. Kalau dulu itu sebenarnya bruto itu ada gitu, kayak letak itu kayak GMP kemudian GMP bruto kemudian pesanan kayak. Cuman di beberapa bulan kemarin-kemarin itu si bruto tuh hilang gitu. Nah, sekarang ada lagi bruto itu gitu ya, mana si bruto ini itu bisa apa ya, kita bisa tahu pembagian, oh omset di JMP Max itu sekian gitu, oh berarti iklan kita bagus gitu, kayak oh non JMP Max itu berapa, nah itu juga bakal ketahuan juga secara angka. Nah, tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini nih. Nah, ini teman-teman, ini itu dulu nih di bagian GMP terbaru ini hanya satu, tapi kalau dulu sebelumnya memang ada GMP bruto itu. Nah, sekarang kalau misalkan diklik kita bisa ngecek secara performa omset kita itu datangnya dari mana saja. Nah, ini dari JMP Max, misalkan dari bulan Juni kemarin ini dapat di 418 juta, kemudian non JMP Max-nya itu dapat di angka 91 juta. Ini dari akun afiliasi sama akun tertautnya gitu. Jadi nanti kita bisa ngecek nih secara real time dan secara target data juga. Misalkan kayak oh ini di toko ini secara apa ya, sumbangsih atau pengaruh iklan terhadap omset toko itu cukup tinggi nih. Ini angkanya di 82%. Sisanya di 8% itu adalah omset-omset yang dihasilkan dari non organik. Non organik seperti apa? Misalkan dari konten yang tidak disasar iklan atau live streaming atau misalkan affiliate itu apa, non organik atau non GMP Max gitu. Nah, jadi di sini si Bruto ini tuh sekarang udah kembali. Nah, ini fitur-fitur untuk yang terbaru di GMP Max sendiri. Bruto itu apa? Bruto itu adalah pembayaran pembeli dan subsidi produk platform dikurangi pajak yang terlalu. Jadi ini tuh sebenarnya masih kotor. Si bruto itu masih kotor gitu. Cuman yang apa ya, yang aku highlight di sini tuh kita bisa membedakan omset JMP Max berapa, omset non JMP Max itu berapa, seperti itu. Next, apalagi nih yang jadi terbaru dari JMP Max? Yang kedua, sudah muncul ROI tiap konten dan kita juga bisa ngapus konten yang kurang perform gitu. Jadi kalau dulu ROI itu ya udah gitu ya, ROI secara umum. Nah, kalau sekarang di JMP Max itu per konten itu tuh ROI-nya udah muncul. Kalau dulu dari sisi campaign, dari sisi apa produknya itu emang ROI-nya udah ada gitu. Tapi sekarang itu ROI-nya udah lengkap, lebih terperinci sampai ke bagian konten. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini nih. Nah, ini tuh teman-teman nanti klik campaign-nya dulu, kemudian nanti pilih produk yang mau dilihat materi iklannya, kemudian nanti di bagian konten-konten ini kan konten-konten yang ngasih penjualan nih. Gitu. Ini biaya per pesanan atau CPP-nya atau CPO, cost per order atau cost per purchase gitu. Untuk ngasilin satu penjualan ini omsetnya dari konten ini, kemudian ini ROI-nya. Nah, ini tuh ROI itu baru muncul sekarang-sekarang gitu. Jadi, ini fitur terbaru sehingga kita bisa tahu efektivitas konten ini itu dapat ROI-nya di angka berapa, seperti itu. Nah, ini teman-teman juga nanti bisa ngelihat ya konten-konten mana saja. Cuman di JMP Make itu sendiri nanti kayak
Kak, ini bukan konten aku, tapi kok di sini kena gitu kan? Ya iya gitu, karena JMP Make itu akan nyasar ke konten-konten yang ada keranjang kuning, baik konten seller atau misalkan konten afiliator. Selama kalau misalkan kayak kenapa sih konten afiliator terus gitu ya yang paling tinggi apa ya penjualan di toko aku? Ya karena konten afiliatornya bagus gitu, ada sinyal sales gitu. Berarti itu udah jadi evaluasi lagi, berarti konten-konten teman-teman sebagai seller itu jelek gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini didominasi sama ini kan dominasi hampir semuanya nih. Seller itu cuma satu nih. Ini cuma satu di sini. Ini satu. Ini affiliate, ini affiliate, ini affiliate, ini affiliate, ini affiliate gitu. Ya berarti secara apa ya performa atau apa konten yang dibuat sama sama teman-teman sebagai seller itu jelek banget gitu karena JMP Make itu kerjanya secara otomatis kalau konten yang kita buat itu nggak ada sinyal sales nggak ada apa ya potensi buat adanya kepemjualan ya mereka juga akan dilewatin gitu jadi mereka akan nyasar sampai nemuin konten-konten yang oke ini gitu yang paling bagus seperti itu nah itu karena kalau kita nge-spend budget berapapun misalkan kita spend di angka 500.000 gitu. Kalau misalkan konten tersebut itu jelek, budget juga gak akan habis teman-teman. Bahkan bisa nggak jalan sama sekali seperti itu. Itu apa ya berkaitan sama konten gitu. Jadi intinya di sini itu ROI per tiap konten sudah muncul. Next, apalagi nih yang terbaru di JMP Max? Nah, sekarang kita ada Creative Max Delivery. Maksudnya seperti apa? Nah, Creative Max Delivery itu berkaitan sama tujuan atau target iklan kita gitu karena di GMP Max sendiri itu apa ya ketika kita nyeting kita tuh bisa dipilih dua option gitu yang opsi pertama kita tuh mau pilih ROI target artinya kita menargetkan angka ROAS atau apa ya setting goalsnya itu untuk naikin angka ROI nah yang kedua itu berkaitan sama penayangan maksimum gitu. Nah, Max Delivery ini itu apa ya kerjanya itu seperti apa? Jadi teman-teman gini, penjual itu bisa nambahin budget ekstra ke video tertentu supaya sistem itu dipaksa buat ngabisin budget di video tersebut. Artinya kayak gini, misalkan nih kita ada konten nih sebagai seller masuk nih ke JMP Max, tapi kok performanya itu kurang bagus gitu. Atau misalkan, oh ini performanya udah bagus, gimana sih caranya supaya lebih bagus lagi? Nah itu sebetulnya kalau kita pilih yang penayangan maksimum, kita itu bisa memberikan budget tambahan khusus di konten tersebut gitu. Itu khusus di konten tersebut. Tambahnya berapa? Misalkan di 100.000 minimal itu. Itu apa di 100.000. Jadi kita kayak kalau target budget hariannya misalkan kita 150.000, tapi karena kita pakai maksimum deliver ini atau penayangan maksimum itu kita bisa menambahkan budget tambahan untuk konten itu, bukan buat semua konten, tapi untuk konten itu supaya performanya itu bisa naik lagi gitu. Tapi by case di aku apa ya hasil ROI-nya itu ketika kita ngebus gitu atau kita pakai yang Max Delivery ini itu hasilnya kurang bagus. Itu by case di aku ya gitu. Itu by case di aku gitu. Tapi gak tahu nih by case di teman-teman mudah-mudahan bagus gitu. Tapi nanti bagus atau tidaknya gak boleh diwang-wang tapi dicoba di testing teman-teman gitu. Itu apa ya kurang bagusnya seperti apa? Itu tuh apa ya kayak tergantung dengan size audiens yang ada di konten tersebut. Kalau konten tersebutnya biasa, terus kita paksa buat di boost tambahan budget, itu biasanya hasilnya itu kurang jelek gitu. Bahkan ROI-nya juga bisa ngegeruk gitu, kegeruk kurang. Tapi kalau misalkan yang konten itu udah bagus nih, udah FYP gitu, kemudian banyak yang komen secara size audiensnya itu udah luas gede juga, nah itu biasanya bakal direkomendasiin juga traffic ke konten tersebut. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi Max Delivery ini itu kita bisa menambahkan budget tambahan untuk konten tersebut supaya kontennya itu bisa jalan maksimal seperti itu. Next, nah seperti ini tampilannya. Nah di GMP Max sendiri itu mungkin nanti aku bakal jelasin juga. Ini kan bakal ada antrian nih, total antrian, ada mempelajari atau learning and delivering atau ditayangkan gitu. Ini bakal ada membus sama dibus. Nah ini nanti teman-teman misalkan nih, ini tuh apa sih Kanejar ini 255, 22, 20. Jadi gini, untuk produk ini gitu teman-teman di GMP Make itu kan karena iklannya by konten, nyasarnya itu hanya ke konten-konten keranjang kuning saja gitu ya. Nah, dia itu apa ya? Semua konten kita itu enggak semuanya bagus, teman-teman. Gitu. Pasti ada yang direkomendasiin, yang dijalanin, bahkan ada yang antrian. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan ada dalam antrian di 22 nih, 255 konten. Artinya ada 255 konten kita yang sama sistem JMP Mac itu belum terdistribusikan. Artinya belum ditayangkan.
ini tuh kayak ngantri. Kalau sekolah itu kayak apa ya? Kayak kita mau menerima sembako kan suka ada antrian-antrian tuh. Nah, kita tuh baru ngantri, belum dapat nih si sembakonya tuh, tapi baru ngantri gitu. Nah, baru ngantri itu antara ada dua kemungkinan antara si sembakonya itu dapat atau kehabisan. Nah, ini itu juga seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi ini tuh ada 255 konten yang secara sistem ini tuh masih dipelajari apakah layak untuk ditayangkan, maju ke learning sama delivering atau enggak gitu. Nah, dari 255 ini tuh yang learningnya ada 22 dan yang ditayangkan itu atau delivering itu 20. Nah, kita itu fokusnya kemana kan Nizar? Ke sini teman-teman. Gimana caranya supaya konten yang kita buat itu masuk ke ditayangkannya itu angkanya gede teman-teman gitu. Karena ya kalau yang udah ditayangkan atau delivering itu pasti menghasilkan sales gitu. Kalau yang learning sama in queue gimana? Itu enggak. Itu mungkin ada ya satu atau dua kalau misalkan memang kena ke target pasarnya gitu ya. Tapi itu biasanya jarang banget sih untuk yang learning sama InQ itu ngasilin sales gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan mau nambah budget di mana? Nah, ini kan ada konten ini nih dari konten uploader ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman klik siapkan di sini. Kalau ketika kita menambah budgetnya siapkan, nah tuh di sini kita tinggal masukin aja angkanya misalkan 100.000. Berarti nanti konten tersebut ini tuh akan ditambahkan budgetnya itu total 100.000 seperti itu. Sampai kapan? Sampai ya habis budgetnya gitu teman-teman gitu. Nah karena nanti juga bakal ada reportingnya. Itu ya teman-teman berkaitan sama Max Delivery. Jadi kita bisa menambah budget tambahan ke konten-konten yang dirasa kayak kita tuh oh ini bagus nih atau misalkan kontennya itu udah top konten kita tapi kayak oh ini kok ada melempem nih gitu. Itu boleh dibantu dengan tambah budget. Selanjutnya, tampilan JMP Max terbaru. Nah, sekarang di dashboard JMP Max itu tampilannya udah terbaru kayak gimana? Nah, tampilannya kayak gini. Kalau dulu itu tuh hanya campaign saja, tampilannya nggak ada campaign, ada materi iklan sama akun nggak ada gitu. Ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu terbagi sama campaign. Jadi ketika kita klik campaign itu tuh yang muncul nanti bagian campaign paling atasnya. Kalau misalkan bagian materi iklan nanti kita bakal disajikan data-data berkaitan sama konten yang kita iklanin atau yang kesasar sama iklan JMP Max. Akun ini yang ketiga berkaitan sama akun-akun iklan kayak akun-akun di pengelolaan akun gitu ya. Jadi ini sekarang dipermudah. Kalau dulu ketika kita pengen ngevaluasi hasil-hasil materi iklan itu kita ribetnya itu kayak harus ngeklik campaign, kemudian ngeklik produk baru lihat materi iklan. Kalau dulu. Nah, kalau sekarang udah dikasih kelonggaran kita itu bisa ngevaluasi dari sisi materi iklan. Dan bahkan di sini juga kita bisa ngecek materi iklan dari video seller sama dari kreator. Bahkan di sini juga tinggal di search aja. Misalkan saya pengen tahu penjualan yang dari 10 juta ke atas dapat ada berapa pesanan nih gitu atau misalkan dari konten-konten siapa aja. Nanti tinggal di filtering aja di sini teman-teman. Jadi ini lebih memudahkan untuk kita ngevaluasi dan memberikan action untuk next selanjutnya itu harus seperti apa gitu. Nah, yang kelima ini promotion days. Kalau hari promosi ini tuh sebenarnya udah lama, tapi belum yang lama banget, tapi udah beberapa bulan yang lalu. Tapi ini aku sampaikan juga buat teman-teman biar tahu berkaitan sama promotion days atau hari promosi di mana hari promosi itu. Jadi di TikTok itu sekarang ketika payday sale atau ketika twin date itu kan momentum apa ya buat kita nyari omset gitu ya teman-teman kalau sebagai seller atau sebagai afiliator gitu ya. Nah, di hari promosi ini itu TikTok menyediakan fitur ketika kita kan kalau di apa ya di bagian settingannya itu produk dulu, kemudian pilih objektifnya, kemudian budgetnya kamu berapa, setting ROI-nya bau berapa. Nah di bawahnya itu nanti kita bisa pilih yang hari promosi. Nah hari promosi ini itu ketika diaktifin, jadi misalnya nih bentar lagi kan mau event 99 ya. Jadi ketika di event 99 hari promosinya diaktifin pas tanggal 99-nya itu nanti ROI-nya akan dikurangin sebesar berapa persennya itu sesuai yang akan kita testing di sini ya, akan kita setting di sini, sorry, bukan testing, tapi setting. Gitu. Jadi misalkan ketika hari promosi saya pengen ketika hari promosi itu ROI-nya diturunin 10% aja gitu. Berarti pilihnya yang 10%. Jadi artinya nanti ketika ROI harian kita dapat di angka 10, ya ketika hari promosi ROI-nya diturunin jadi angka 9 untuk targetnya gitu. Supaya iklannya bisa berjalan optimal. Kemudian dari sisi budgetnya juga itu nanti bakal naik berapa persen? Apakah mau 50% di sini? Apakah 30%? Karena intinya kayak gini hari promosi itu intinya.
Ketika hari promosi, ROI akan dikurangin, kemudian budget akan dinaikin. Intinya seperti itu, teman-teman. Gak usah yang gimana-gimana. Cuman nanti kita bisa apa ya, bisa ngatur ngurangin itu mau berapa persen, kemudian mau naikin budgetnya juga berapa persen. Seperti itu. Jadi nanti di sini tinggal teman-teman ketik saja persenan-persennya. Ini dikurangin ya. Rumusnya itu ROI dikurangin, kalau budget ketika hari promosi bakal dinaikin gitu. Disesuaikan aja sesuai kebutuhan untuk di on off kan gitu. Kalau aku sih sekarang-sekarang ada beberapa yang campaign yang diaktifin hari promosinya, ada juga yang enggak gitu teman-teman. Tapi ini teman-teman kalau bagus atau tidaknya balik lagi ini harus ditesting sama teman-teman sendiri. Next. Nah, ini daftar hari promosi di 2025 akhir-akhir. Nah, sekarang kan kemarin di bulan Agustus itu udah ada double day ya, double date, tanggal kembar sama payday sale. Nah sekarang yang paling dekat itu ada di double date atau double day ini di tanggal event 99. Event 99 itu mulai dari tanggal 1 sampai 9 ya teman-teman. Jadi Sabtu September itu udah mulai nuansa campaign-campaign 99 itu udah gong banget gitu. Seperti itu. Ini daftar hari promosi. Jadi ketika hari promosi ROI bakal dikurangin, budget akan dinaikin gitu supaya hasilnya optimal ketika event-event tersebut. Ini tuh cocoknya kalau misalkan untuk seller-seller yang kayak takut lupa atau mobilitas apa hariannya itu tinggi gitu daripada nanti kamu telat ngaturnya. Nah, ini sistem TikTok ini udah apa ya menyediakan kemudahan gitu untuk kita ngatur di hari promosi. Nah, pertanyaannya gitu. Nah, di TikTok itu ada gak sih perlindungan? Ada teman-teman gitu. Kayak di sebelah juga kan ada ya. Nah, di sini juga ada perlindungan juga. Jadi ada yang namanya ROI Protection atau ROI Protection gitu. Nah, ROI Protection itu apa? Jadi ketika apa yang kita setting kemudian tidak terpenuhi, jadi ada jaminan perlindungan dari TikToknya sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini nih. Itu jadi GMP Max atau Array Protection ini tuh kayak sejenis jaminan gitu dari TikTok buat brand atau buat kita yang pakai iklan GMP Max gitu. Jadi kalau misalkan iklan yang teman-teman setting gitu ya atau misalkan yang aku setting nih ternyata performanya itu nggak nyampe 90% dari target ROI, maka aku bakal dapat pelindungannya. Bahkan aku juga bisa dapat ad credit gitu atau saldo gratis sebagai kompensasi. Maksudnya gimana kan Jar? Aku belum paham nih di sini nih. Aku jelasin. Kalau misalkan teman-teman ngiklan, nyeting iklan campaign GMP Max gitu ya, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka teman-teman bakal mendapatkan ROI protection gitu atau jaminan ROI. Ketika apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ROI itu di bawah 90% dari target gitu. Jadi ketika misalkan ya kita setting kok nggak nyampe-nyampe ya gitu ya di bawah 90%. Nah, itu tuh nanti bakal dapat ROI protectionnya juga gitu. Kemudian ada minimal 20 order dalam sehari. Target ROI juga nggak jangan diubah-ubah karena misalkan kayak nih teman-teman ngiklan punya campaign kemudian tiap hari itu diganti-ganti terus gitu ya nggak